Nur Hasanuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء وعلى مقدمهم ذرية حضرة الشيخ العارف بالله Kiai Haji Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan panjang umur dan barokah umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor Unisma Profesor Dr. Andes Junaid PhD yang saya muliakan dan seluruh jajaran stafnya, para pengurus Majelis Dzikir Al-Khidmah tanpa kecuali yang hadir pada siang hari ini, pejabat pemerintah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang bersama-sama pagi hari ini menjemput turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Rektor, karena saya dikasih waktu antara 20 menit. Jadi kalau saya sebutkan wakil rektor, dekan, dosen dan seterusnya,
itu setelah assalamualaikum sudah 20 menit wassalamualaikum lagi nanti malahan, sehingga tidak ada ngajinya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami didatangi oleh beberapa orang utusan dari Bapak Rektor Unisma, Profesor Junaid, yang saya kenal dengan beliau ketika hari raya yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beliau datang ke rumah dengan Dr. Rulam. Kemudian saya guyon dengan Pak Rektor yang waktu itu masih pembantu rektor, di mana Pak Junaid ini doktornya adalah bahasa Inggris dari Australia, karena saya kenal dekat dengan beliau. Tapi karena beliau ini asli Inggris Timur, maka kalau bahasa dengan saya berbicara mesti pakai bahasa Teluk Lemak. Tadi saya diberitahu oleh Habib Ahmad, Abuya nanti pidatonya pakai bahasa Inggris yang asli saja. Saya jawab, ini nanti yang paham justru cuman Pak Junaid, yang lainnya nggak paham nanti. Ketika datang ke rumah, saya guyon sama beliau yang waktu itu masih pembantu rektor. Pak Junaid, bila saya ketemu sampeyan sudah menjadi rektor? Itu guyon. Alhamdulillah beliau cuman senyum-senyum saja. Setelah itu ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya mendapat berita dari Pak Zakaria bahwa Pak Junaid sudah dilantik jadi rektor. Cuman guyon padahal waktu itu. Berapa bulan yang lalu saya juga guyon pengajian di majelis maulid di daerah Mulyorejo, Bapak Ibu. Panjenengan yang orang Malang pasti tahu di Mulyorejo. Yang hadir ribuan. Pada waktu itu sebelum saya memberikan tausiah, maka sambutan dari Pak Lurah. Pak Lurahnya sepertinya seorang santri. Sampaikan sambutan bawa Quran, hadis dan seterusnya. Setelah itu saya memberikan tausiah. Dan ketika memberikan tausiah, awal mukaddimah saya sampaikan bahwa Pak Lurah ini Masya Allah seorang santri. Maka saya doakan mudah-mudahan Pak Lurah jadi lurah sakmatine. Subhanallah, padahal saya guyon. Setelah 2 hari mati temenan Pak Lurahnya. Dan saya pun juga guyon sama Pak Junaid. Kapan saya ketemu panjenengan nanti sudah dilantik jadi rektor. Ketemu lagi ke rumah pada waktu itu bersamaan dengan Dr. Asy-Syaikh Muhammad Darwis Asy-Syami dari Suriah. Bersamaan pula dengan Tuan Guru Lukman Hadali. Pas Pak Rektor datang ke rumah, saya bilang ini yang saya guyoni tapi jadi kenyataan. Katanya Syekh Muhammad Darwis Asy-Syami, beliau mengatakan guyonannya kiai tetap sebagai doa. Maka kalau guyonannya adalah doa, panjenengan semua hari ini dihadirkan di Unisma, Universitas Islam Malang, di mana tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Universitas Islam Malang adalah perguruan tinggi terbaik negeri dan swasta nomor peringkat 44 sebagai perguruan terbaik swasta seluruh Indonesia peringkat 14, sebagai perguruan tinggi terbaik seluruh Jawa Timur peringkat ketiga, sebagai perguruan tinggi terbaik NO nomor 1. Ini semua adalah berkat Unisma yang rajin menghadirkan majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, majelis-majelis istighosah, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mengandalkan akal dan kemampuan, Unisma mungkin mengundang Bapak Ibu jamaah majelis al-khidmah masih seperti yang lalu. Mungkin panjenengan masih dikumpulkan di lapangan dan pakai tenda. Tapi karena berkat zikir, berkat majelis zikir, berkat majelis sholawat, berkat majelis al-khidmah,
dan banyak sekali majelis-majelis yang diundang oleh Unisma. Berapa hari yang lalu majelis JMC, majelis Ar-Ridwan, dan majelis-majelis banyak sekali. Siang hari ini, pagi hari ini majelis Al-Khidmah. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, yaqulu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah, an mas'alati, daripada meminta-minta kepada Allah, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta atau yang berdoa. Ada majelis yang cuman berdoa kepada Allah, baik. Ada majelis yang istighosa, baik. Ada majelis yang sholawat, bagus. Tapi majelis zikir kepada Allah lain daripada yang lain. Man syaghalahu dzikri, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada aku. Berzikir sejak rektor waktu itu yang dipegang oleh Bapak Mukri almarhum, beliau sering datang ke pondok kami sambil memohon, Abuya tolong doakan Unisma supaya mahasiswanya banyak. Sekarang mulai berkurang, insya Allah Pak. Tapi saya doakan sampean panjang umur, mahasiswa tambah banyak. Doa yang terakhir tidak dikabulkan karena Pak Mukri harus meninggal dunia. Ya. Pak Junet minta kepada kami, Abuya tolong doakan Unisma tambah makmur. Doa yang kedua tidak akan saya doakan untuk Pak Junet. Saya khawatir malahan. Tapi mudah-mudahan beliau barokah umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan bahwa Unisma untuk saat ini mempunyai mahasiswa sebanyak 15.000. Maka mudah-mudahan berkat majelis zikir, tanpa minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan kebutuhan Universitas Islam Malang. Saya berdoa karena dimohon oleh Bapak Junaid, Profesor, Rektor, untuk mendoakan Unisma. Mudah-mudahan Unisma insya Allah dalam waktu yang tidak lama mahasiswanya insya Allah mencapai, kalau sekarang 15.000, insya Allah yang akan datang 150.000. Amin ya rabbal alamin. Siap Prof. Kira-kira kalau dikasih 150.000 siap enggak ini? Ini pembantu-pembantu rektor ada di sebelah kiri kami. Insya Allah siap ya. Kata guru saya, kalau punya cita-cita atau doa yang tinggi sekali ya. Guru kami Al-Habib As-Sayyid Alwi bin Salim Al-Idrus, guru para ulama-ulama di Malang. Beliau mengatakan, kalau kamu punya cita-cita dan berdoa yang tinggi, bahkan Rasulullah ngajari kita, idza sa'altumullah al-jannata fas'alul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus. Fa innaha a'la manzilatin fil jannah, karena itu tempat yang paling tinggi di surga. Kenapa kok harus minta firdaus? Kalau misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga firdaus, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak diberikan surga firdaus karena terlalu tinggi, kita masih dapat jannah-jannah yang lain. Allahumma ja'alna min ahliha, amin ya rabbal alamin. Ya. Oleh karena itu saya doakan Unisma punya mahasiswa 150.000. Ini doa kalau misalnya apes masih dapat 75.000. Jauh daripada sekarang. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini semua adalah berkat zikir kita
majelis yang sering diundang oleh Universitas Islam Malang. Termasuk di antara pesantren kami yang banyak mendapatkan bantuan, santri-santri mendapatkan kesempatan kuliah S2, dan insya Allah oleh Prof. Junaid akan didaftarkan 1 orang menjadi doktor untuk persiapan membuka perguruan tinggi di pesantren kami, yang kebetulan beberapa hari yang lalu salah satu dosen terbaik Unisma, Dr. Nur Fajar Arif. Kami kenal baik sama beliau karena beliau banyak membantu santri-santri untuk kuliah di S2 gratis. Beliau mengatakan, monggo pesantren Darus Saadah kita buat SDM S2-nya yang agak banyak, nanti kalau sudah siap dibuka perguruan tingginya saya yang akan menata semuanya. Ternyata perjalanan kami ke sini tadi mendapatkan berita beliau sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu beliau minta kepada kami untuk bersama-sama mengakadkan putrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup beliau dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kuburan beliau adalah raudhatan min riyadil jinan. Yang sakit tadi ada yang minta doa kepada kami, Habib Hamid bin Salim Maulad Dawilah yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Unisma mudah-mudahan dijadikan satu-satunya perguruan tinggi kebanggaan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya tadi diberi waktu 20 menit. Saya bilang kepada yang ngasih surat kepada saya, 15 menit pun saya malah seneng. Soalnya apa? 15 menit, 10 menit, 20 menit, katanya Habib Ading tadi, berkati podohai. Alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi, perguruan tinggi Universitas Islam Malang ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor, kalau bukan kita yang membesarkan dari yang mayoritas warga negara Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama, siapa lagi yang membesarkan? Jangan malah warga Nahdlatul Ulama membesarkan perguruan tinggi yang bukan Nahdlatul Ulama. Apalagi akhir-akhir ini banyak mereka-mereka yang berlabelkan Islam, tetapi justru mereka bukan Islam ala ahli sunnah wal jamaah, tapi justru Islam yang berafiliasi ke Islam liberal. Oleh karena itu, kata Al-Imam As-Sahabil Jalil Abdullah bin Mas'ud, in kunta muqallidan faltuqallid bil mayyit. Kalau kamu mau mengikuti seseorang, ikutilah orang yang sudah meninggal dunia, artinya guru-gurumu. Hadratus Syekh Al-Arif Billah Muhammad Asrari Al-Ishaqi, beliau adalah salah satu di antara yang patut ditiru, di mana amaliyah beliau di samping zikir, beliau praktekkan setiap majelis zikir pasti akan dihadiri oleh para habaib. Baik habaib yang sepuh pada waktu itu, saya masih ingat yang sering hadir di majelis beliau adalah Habib Bagir bin Soleh Maulad Dawilah, yang umurnya beliau sudah masuk usia lanjut, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Juga habaib-habaib yang muda, dan beliau para habaib ini sangat dimuliakan oleh almarhum Al-Arif Billah Kiai Asrari, sangat dimuliakan. Ini yang
saat-saat seperti ini di zaman fitnah harus tetap kita pegang. Dan panjenengan pegang sebagai jamaah al-khidmah. Ikuti guru-guru kalian. Ikuti beliau. Jangan mengikuti orang yang masih hidup. Fa innal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup ini masih belum aman dengan fitnah. Tapi beliau Kiai Asrori rahimahullah wa radhiya anhu wa arda. Beliau orang yang luar biasa memegang teguh terhadap sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiya anhu wa arda. Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anak kalian atas 3 perkara, dan 3-tiganya sudah dipraktekkan oleh beliau Al-Arif Billah Asy-Syaikh Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu wa arda. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum, cintakan anak-anak kalian kepada nabi kalian. Beliau mencintakan kita untuk mahabbatur rasul. Sampai-sampai majelis maulid beliau ini lain daripada majelis-majelis yang lain. Ada perkataan seorang ulama, akhir-akhir ini banyak majelis-majelis maulid yang ruhaniyahnya kurang. Tapi majelis maulid al-khidmah tetap ruhaniyahnya Masya Allah. Ya. Mahabbatur Rasul, cinta kepada Kanjeng Nabi. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik 10 tahun berkhidmah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama 10 tahun sahabat Anas bin Malik menghafal 2286 hadis dari Kanjeng Nabi. Beliau mendapatkan julukan di kalangan para sahabat adalah al-muktsiruna fil hadis. Orang yang hafal 1000 hadis lebih dari Kanjeng Nabi. Al-Imam Hasan Al-Mashhad, guru daripada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, di dalam kitabnya Raf'ul Astar menyebutkan wal muksiruna bahruhum wa anasu Aisyatun wa Jabirul Muqaddasu sahibu Dausin wa kadabnu Umara rabbiqini bil muksirina dharara. Dan orang yang menghafalkan 1000 hadis lebih dari Kanjeng Nabi itu adalah bahruhum Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa anasu Sayyidina Anas bin Malik, Aisyatun Sayyidatuna Aisyah, wa Jabirul Muqaddasu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sahibu Dausin yang nomor 5 adalah sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi, wa kadabnu Umar yang nomor 6 adalah sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Sahabat Anas bin Malik mengatakan, dari 2286 hadis yang aku hafal, yang aku riwayatkan dari lesan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cuma 1 hadis yang aku harap-harapkan. Apa hadis itu? Almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai besok di hari kiamat. Mudah-mudahan ketika panjenengan kumpul di sini cinta kepada Kiai Asrori dan tentunya cinta kepada Kanjeng Nabi, kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa hubbi ali baitihi, cintakan kepada keluarga Kanjeng Nabi. Jangan contoh kiai-kiai yang lain yang akhir-akhir ini macam-macam dan model-model. Contoh saja Kiai Asrori langsung, tidak usah yang lainnya dicontoh. Bagaimana kecintaan beliau kepada Ahlul Bait, bagaimana kecintaan beliau kepada para habaib. Tadi saya sampaikan tidak ada majelis beliau kecuali pasti dihadiri oleh para habaib. Ya, cinta habaib contoh langsung beliau. Bahkan saya pernah melihat ketika seorang habib duduk di depan Kiai Asrori, tidak mau duduk mendampingi beliau, tapi justru duduk di sampingnya. Kenapa? Saking takzimnya dan saking akhlaknya, saking cintanya kepada para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikuti beliau. Jangan ikuti yang lain. Cukup dengan mengikuti beliau, kita akan selamat. Nggih, wa hubbi ahli baitihi.
Dan yang terakhir, wa qiraatul Quran. Cintakan anak-anak kalian dan tentunya kita sendiri dengan membaca Al-Quran. Ini ada Quran juz-juzan di depan saya. Berarti mungkin tadi sudah selesai membaca Al-Quran, khatmul Quran mujazza secara juz-juzan. Mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir kita pagi hari ini mengantarkan unisma, semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur pendidikannya, makmur perguruannya, makmur para rektor dan pembantu rektor serta para dekan, dosen dan semua mahasiswa-mahasiswinya, makmur ila yaumil qiyamah, makmur sampai nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan semua yang hadir akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah rizki, sehat walafiat, istiqomah ibadah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat unisma dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Haji Nur Fajar Arif, Dr. Nur Haji Fajar Arif diakhiri dalam keadaan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Husnul khotimah, mudah-mudahan setelah diberikan panjang umur, husnul khotimah setelah diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan husnul khotimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, mudah-mudahan husnul khotimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan husnul khotimah setelah dijauhkan dari bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, mudah-mudahan husnul khotimah puncaknya di akhirat kita akan berkumpul bersama guru-guru kita, utamanya kepada dengan al-arif billah, panutan kita Kiai Asrari Al-Ishaqi rahimahullah wa radhiya anhu wa arda, utamanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf 26 menit, berarti saya masih korupsi 1 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.